Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di video Rumah Aura. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di sini dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya dan salam kenal. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Dimurahkan dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasanya teman-teman, rutinitas saya di pagi hari ini tuh setelah subuhan, kurang lebih jam setengah 5 atau jam 5 kurang gitu. Saya mau ngasih makan Anabul dulu. Jadi seperti biasa ya, ada kucing yang di depan rumah gitu. Cuman dia butuh makan aja, kalau sudah kenyang dia tuh pergi lagi ya. Sekalian aja saya juga mau buka pintu jendela supaya udara di rumah ini bagus, berganti sirkulasi gitu ya. Nah bener si Anabul sudah nungguin di depan, dia pastinya lapar banget ya. Dan tadi teman-teman lihat ya ada litter box di deket sofa tamu. Jadi setiap malam itu memang saya sengaja naroknya di depan itu ya, supaya nanti pas saya lagi tidur takutnya si Kudul tuh kepengen buang air gitu ya teman-teman. Sebenarnya dia tahu ya toiletnya dia ada di ruangan kecil ini ya, di belakang sofa. Cuman biar lebih jelas saya memang taruhnya di situ aja gitu ya. Tapi hanya setiap malam. Nanti paginya itu saya jemur gitu teman-teman. Oke lanjut, sebelum saya merapikan piring yang semalam udah saya cuci, saya mau bikin kopi dulu ya. Jangan ditiru ya teman-teman, kalau punya asam lambung sebaiknya memang jangan minum kopi. Cuman saya itu kalau belum minum kopi, terus terang perut saya itu belum bisa mules gitu ya. Jadi kopi buat saya itu untuk mood booster sekalian untuk pencahar gitu teman-teman. Nah pernah pada waktu itu sekitar 3 hari saya nggak minum kopi ya, 3 hari saya nggak ke belakang. Jadinya kan nggak enak juga perutnya ya teman-teman. Akhirnya saya akalin, mau nggak mau ya saya tetap minum kopi, cuman kopinya itu tidak terlalu kental ya, yang penting bisa untuk bikin perut mulus aja gitu. Nah sekarang saya mau mainan dulu sama si Kudul. Jadi saya gendong-gendong dulu keluar sambil diajak ngobrol. Hanya pecinta kucing yang tahu ya bagaimana rasanya ngobrol sendiri sama kucing, walaupun tidak ada jawaban tapi udah dianggap seperti anak bayi ya teman-teman. Jadi seperti ini kalau anak-anak udah pada gede, udah pada sibuk masing-masing. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya hiburan ya teman-teman. Walaupun kalau diajak ngobrol dia ya diem aja, nggak bakalan ngejawab ya. Tapi rasanya tuh happy banget. Dan selesai baca-baca memang ya kalau kita menyayangi binatang atau memberi makan binatang, kita secara nggak langsung belajar untuk ikhlas dan tulus. Karena apa? Karena kalau kita ngajak ngomong binatang atau mengasih makan binatang liar itu kan kita nggak mengharap sesuatu lagi dari mereka ya. Lanjut teman-teman, ini sekalian aja saya mau siram-siram tanaman, tapi potnya tidak saya turun-turunin ya. Saya siramnya menggunakan pompa spray aja, cuman tutupnya itu saya lepas karena rusak. Jadi saya gunakan botolnya aja. Nah untuk di pot yang atas ini saya siram pakai air tidak terlalu banyak supaya tidak melebar kemana-mana. Dan tentunya kalau kebanyakan takutnya nanti busuk ya teman-teman. Saya itu kalau siram tanaman 3 hari sekali, baik yang di atas maupun di bawah. Tapi kalau di bawah saya semprot menggunakan selang. Nah di depan selesai, kemudian lanjut saya merapikan kamar depan. Jadi teman-teman jangan bosan ya, memang kegiatan ibu rumah tangga itu ya urutannya seperti itu. Kalau saya pagi-pagi pasti ngasih makan Anabul, terus kadang-kadang siram tanaman, bagian depan dulu lah intinya ya. Kemudian lanjut di dalam gitu. Nah karena ini urutannya di kamar depan dan kamarnya kosong, jadi saya rapikan aja. Nah lanjut saya juga mau jemur pasirnya Kudul supaya pasirnya itu tetap bersih gitu ya, kering. Jadi nggak lembab, kotor gitu teman-teman. Oke kemudian saya mau beberes di bagian depan dulu. Kayaknya hari ini tuh saya agak santai, masaknya tuh ntar-ntaran gitu ya teman-teman. Karena anak-anak tuh nggak bawa bekal. Alhamdulillah sekolahnya sekarang pulangnya lebih awal ya, sekitar jam 10 jam 11-an gitu.
Nah, sekarang saya mau nyapu dulu. Jadi tadi tuh udah saya lap-lap mejanya, perintilannya, sofanya juga udah dibersihin. Cuman tidak semua saya record karena takut teman-teman tuh bosen ya. Urutan saya beberes ya seperti itu ya teman-teman. Nah, di space ini teman-teman jarang lihat ya. Jadi ini tuh pintu kamar mandi. Terus di depannya itu saya simpan jemuran handuk sama lemari. Jadi itu lemarinya itu untuk menyimpan kayak spray, terus kardus-kardus bekas alat masak gitu ya. Memang sengaja nggak saya buang karena suatu saat dibutuhin kalau pas mau pindah atau ngapain masih ada dusnya gitu ya. Banyak teman-teman yang request untuk house tour, padahal bikin house tour itu sebenarnya lebih mudah daripada bikin video seperti ini yang harus pakai tripod, pindahin angle ke sana kemari. Tapi nggak ngerti kenapa rasanya tuh berat banget untuk bikin kitchen tour atau house tour gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah akan saya buatkan sekalian untuk kepentingan promosi karena rumah saya juga mau dijual. Barangkali nanti ada yang minat bisa lihat-lihat video keseluruhannya. Jadi nanti saya tinggal share aja gitu ya linknya. Alhamdulillah nyapunya udah selesai. Kemudian lanjut saya merapikan sandal dan mau sekalian saya pel aja supaya rumahnya langsung bersih, langsung wangi ya. Sebelumnya saya pel dulu bagian depan karena tadi kan basah ya teman-teman. Semalam kayaknya hujan. Kadang-kadang saya kalau udah tidur sekitar jam 9 gitu kan terlalu nyenyak ya. Karena kalau tidurnya awal sekitar jam 9 atau jam 8 itu bisa bangun jam 3 kurang gitu teman-teman. Jadi kita tidak terlalu ngantuk ya. Paling kalau anak-anak nggak bawa bekal itu saya nggak santai teman-teman, hanya bikin sarapan seadanya aja gitu. Tapi tetap aja nggak bisa bangun siang gitu. Sesiang-siangnya itu ya jam 4 atau setengah 5 seperti tadi ya. Nah, beberes rumahnya udah selesai, kemudian saya lanjut memasak. Tapi sebelum masak, ini saya tuh kemarin beli daging seperempat, kemudian saya potong tipis-tipis karena saya kepengen bikin sapi lada hitam. Jadi daging yang sudah dipotong tipis-tipis ini saya marinasi pakai bawang putih yang dicincang atau dihaluskan, kemudian ditambah lada bubuk dan juga tadi saya tambahkan saus sapi lada hitam yang instan aja ya, yang merek Saori. Kemudian dicampur-campur seperti ini, lalu diapkan kurang lebih 30 sampai 1 jam. Sambil menunggu daging sapinya itu meresap ke bumbu, kemudian ini saya mau nyuci sayuran. Jadi kali ini saya mau bikin sapi lada hitam sama mau bikin capcay sayur ala rumahan gitu ya teman-teman. Nah, saya gunakan sawi putih secukupnya aja, kemudian saya juga gunakan pokcoy, lalu gunakan jagung muda juga. Jadi kemarin saya belanjanya itu sedikit-sedikit, kemudian ada kembang kol. Nah, kembang kolnya ini dicuci, kemudian nanti direndam menggunakan air garam ya, supaya di kuntumnya itu kan suka ada jentik-jentiknya itu pada keluar teman-teman. Nah, diemin dulu sampai benar-benar bersih. Sekarang saya mau bikin bumbu untuk bikin capcay sama sapi lada hitamnya. Jadi bumbunya hampir sama ya teman-teman, hanya menggunakan bawang putih sama bawang bombay. Ini bawang putihnya saya geprek, kemudian saya cincang. Tapi untuk bawang bombaynya itu saya irisnya berbeda ya. Kalau yang kotak-kotak itu untuk sapi lada hitam. Nah, kalau yang dipotong kecil-kecil ini untuk bikin capcay. Kemudian karena nggak punya paprika, jadi saya tambahkan cabai merah supaya sapi lada hitamnya itu ada warnanya. Lalu saya tumbuk lada hitamnya menggunakan talenan. Saya males ngeluarin cobek ya. Oke teman-teman, ini saya mau bikin dagingnya dulu. Pertama-tama saya tumis dulu bawang putih yang sudah dicincang, kemudian masukkan bawang bombay yang saya iris kotak-kotak, lalu masukkan daging yang sudah dimarinasi. Nah, kemudian ditumis-tumis aja sampai dagingnya itu berubah warna ya. Kemudian masukkan lada hitamnya yang sudah ditumbuk tadi ya. Ditumis-tumis terus, kemudian tambahkan air, tapi ini saya nambahkan airnya itu kebanyakan. Kemudian masukkan kecap ikan, masukkan kecap asin juga. Tadi itu saya juga masukkan ini ya teman-teman, masukkan jahe bubuk
Kemudian tambahkan gula, tambahkan penyedap kaldu jamur, dan tambahkan garam sedikit aja karena tadi sudah menggunakan kecap asin. Lalu tambahkan kecap manis yang lumayan banyak, dan kalau saya tambahkan lagi bumbu sapi lada hitamnya yang dari Saori. Kemudian supaya lebih enak dan pedas, tambahkan merica halus ya. Kalau sudah, tinggal diaduk-aduk aja seperti ini sampai bumbunya agak kental. Kemudian masukkan cabai merahnya. Kalau punya, lebih baik menggunakan paprika ya. Kalau nggak ada, pakai cabai merah juga nggak apa-apa. Karena ini sapi lada hitam ala rumahan. Lalu tambahkan larutan maizena supaya dagingnya itu agak mengental seperti ini. Dan ini rasanya enak banget, pedas, manis kayak gitu ya, gurih. Pasti anak-anak suka. Nah, sekarang saya mau bikin capcaynya. Jadi untuk sayurnya saya menggunakan wortel yang diiris-iris seperti ini, kemudian ada jagung muda juga, dipotongnya juga serong-serong, lalu pakai sawi putih, pakai pokcoy supaya sayurnya itu lebih komplit ya teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal ditumis aja bawang putihnya sampai wangi ya, sampai berubah kecoklatan, berikut sama bawang bombaynya ya. Ditumis-tumis aja ya teman-teman sampai coklat seperti itu. Kemudian masukkan dulu bakso ikan kalau punya ya. Tadi saya lupa nge-record pas potong-potong bakso ikannya. Kemudian masukkan sayuran yang keras seperti wortel dan jagung mudanya. Kemudian tambahkan air secukupnya aja supaya sayurannya itu empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kecap asin, karena kebetulan tinggal sedikit jadi habisin aja kecap asinnya. Lalu tambahkan kecap ikan juga. Lalu ini saya tambahkan lada bubuk, masukkan kembang kol yang sudah dicuci bersih tadi. Kalau saya tetap pakai gula ya. Kemudian tambahkan garam, tambahkan penyedap kaldu jamur, kemudian masukkan sayuran yang lembek seperti pokcoy, sawi putih, kalau ada kol pakai kol juga nggak apa-apa. Diaduk-aduk sampai sayurannya itu layu seperti ini, tapi jangan terlalu matang ya. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan larutan maizenanya. Nah, ini capcaynya udah matang ya teman-teman. Seperti ini aja, jangan terlalu lama masak sayuran supaya gizinya itu tetap terjaga, warnanya juga tetap cantik ya. Alhamdulillah masakannya udah selesai, jadi saya hanya masak 2 menu aja seperti ini. Dan saya kira videonya cukup sekian ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.